Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakhad dinahu ad-diyana al-kafarati wat talihin wa ala alihi wa sahbihi kanu yatamassaku syari'atus salihin. Segenap lapisan puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan bumi luas terbentang tanpa dilapisi dengan semen cap padang, lebih luas daripada lapangan belang padang. Yang telah menciptakan langit tanpa tiang, tanpa diikat dengan benang cap pandan. Yang telah menciptakan matahari, bintang dan bulan tanpa menggunakan satu pun cetakan. Salawat bermahkota dengan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, yakni kepada seorang pemuda yang buta aksar pada tulisan, namun sangat fasih dalam mengutarakan sabda, yang sungguh diciptakan Tuhan sebagai petunjuk dan penerang bagi seluruh alam, baik alam jin, alam malaikat, ataupun alam manusia. Timbul dalam pemikiran anak Adam, siapakah beliau? Siapakah beliau? Beliau ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada al dan sahabat yang seiring bahu seayun langkah, rela syahid di medan perang, rela anak menjadi yatim, rela istri menjadi janda, cuman demi terkibarnya bendera berwarna hijau yang tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewan hakim yang arif lagi bijaksana, yang menilai saya dengan adil-adilnya. Di zaman sekarang, hiruk pikuk dunia modern telah mewabah pada satu virus yang meracuni setiap otak manusia. Materialistis sudah berdarah daging dalam setiap jiwa. Sifat kapitalisme sudah tak asing lagi bagi insan dewasa. Kini sang pemimpin yang korup telah menguasai setiap unsur lembaga. Lantas rakyat pun kian hidup menderita. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berpidato dalam tajuk tema Ketika Pemimpin Bangsat, Rakyat pun Hidup Melarat. Semakin pesatnya kecanggihan dunia, semakin naik pula kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh pemimpin yang berjiwa kerdil. Maka Allah pernah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 42 yang berbunyi, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلٌ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Dan jangan kalian mengira bahwa Allah lengah terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang zalim. Kalian memainkan rakyat, kalian semena-mena terhadap rakyat, kalian memainkan uang rakyat, maka Allah Maha Pendengar dan Maha Melihat. Oleh karena demikian, ayat ini menjadi peringatan keras bagi kita para pemimpin bahwa kekuasaan bukanlah tempat untuk menindas. Berbicara tentang pemimpin, Rasul pun pernah bersabda yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayatih. Setiap kamu ialah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bukan di depan kamera, bukan di depan manusia, akan tapi diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh kita membuat contoh, jangan jauh-jauh kita membuat tamsilan. Negeri yang sedang kita duduki ini, negeri ini kaya, tanahnya subur, lautnya luas, sumber daya melimpah, masih banyak rakyat yang hidup susah. Masih banyak orang tua yang bekerja sampai nyaris tulang mereka patah cuman untuk membeli beras. Masih banyak anak bangsa yang terpaksa meninggalkan sekolah karena kemiskinan. Pertanyaannya sederhana. Jika negeri ini kaya, mengapa rakyat sengsara? Karena terlalu banyak pemimpin yang lupa bahwa kekuasaan adalah amanah. Mereka pandai berbicara di saat kampanye. Mereka pandai berjanji di atas panggung. Tetapi setelah duduk di atas kursi kekuasaan, janji itu hilang, rakyat dilupakan. Yang tersisa ialah kepentingan dan kekuasaan. Ingat wahai saudaraku, ketika Aceh dikuasai oleh raja-raja yang adil, ketika Aceh dikuasai oleh raja-raja yang mendahulukan rakyat ketimbang kerabat, ingat wahai saudaraku, Aceh bukan tanah biasa. Ia bukan hanya serpihan kecil di peta dunia. Ia adalah tanah para syuhada, negeri para pahlawan dan benteng terakhir kehormatan Nusantara. Sejak abad ke-16 silam yang lalu, ketika dunia telah dikuasai oleh imperium raksasa seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda, Aceh berdiri tegak melawan dengan darah dan doa. Bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan keberanian yang lahir dari keyakinan. Sultan Iskandar Muda, raja terbesar yang pernah dimiliki Nusantara. Raja-raja yang mendahulukan rakyat ketimbang kerabat. Raja-raja yang arif lagi bijaksana. Membangun armada laut terbesar di Asia Tenggara. Laut bukan lagi batas, tapi laut jalan kemenangan bagi rakyat Aceh. Rakyat Aceh mengirim pasukan-pasukan ke pelabuhan-pelabuhan mereka
Bahkan dalam catatan mereka mencatat, Aceh bukan negeri yang mudah ditaklukkan. Api perlawanan mereka lebih panas daripada meriam kami. Bukan cuma Sultan Iskandar Muda, seperti Laksamana Malahayati, perempuan pertama di dunia menjadi Panglima Angkatan Laut, mengumpulkan seluruh wanita-wanita yang ditinggal syahid oleh para suaminya, membuat strategi untuk menyerang balik kepada pelabuhan-pelabuhan musuh. Maka kesimpulan yang dapat kita petik daripada pidato singkat ini ialah, jikalau kita diberi kekuasaan, jadilah kita pemimpin-pemimpin yang mendahulukan rakyat ketimbang kerabat. Jadilah kita pemimpin-pemimpin yang mendahulukan hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadilah kita pemimpin-pemimpin yang dicintai oleh rakyat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.